Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sudah tertata rapi, seperti rumah kecil saya di pinggiran Jakarta ini, dengan halaman yang selalu hijau dan terawat. Saya Ardi, seorang pegawai kantor biasa berusia 30-an, hidup sendirian setelah orang tua pergi, menikmati rutinitas yang tenang, tanpa gelombang besar yang mengguncang hati. Saya bahkan tidak pernah membayangkan bahwa hasrat yang selama ini saya kubur dalam-dalam bisa bangkit hanya karena seorang pemuda yang datang memotong rumput halaman. Hari itu, matahari pagi menyinari kampung kecil kami di pinggiran ibu kota, saat suara mesin potong rumput pertama kali terdengar. Saya membuka pintu, dan di sana dia berdiri, Ricky, pemuda berbadan tegap dengan kulit sawo matang khas anak desa, berusia mungkin baru 20-an, mengenakan kaos oblong ketat yang menempel di tubuhnya yang berkeringat. Dia tersenyum sopan, mata hitamnya menyapa dengan hangat. "Selamat pagi, Mas. Saya Ricky, tetangga baru di sebelah. Ibu saya bilang Mas Ardi butuh bantuan potong rumput." Saya terdiam sejenak. Suaranya lembut, dengan logat Jawa yang kental, membuat hati saya berdegup aneh. Saya mengangguk, menyuruhnya masuk ke halaman. Saat dia mulai bekerja, mesin berderum pelan, saya diam-diam mengamati dari teras. Tubuhnya bergerak lincah, otot lengan dan punggungnya menonjol setiap kali dia membungkuk. Keringat menetes di lehernya, dan angin pagi membawa aroma tanah basah bercampur bau pria muda yang segar. Saya merasa panas di wajah sendiri, hasrat lama yang saya tekan sejak remaja mulai menggeliat. Sejak kecil, saya tahu saya berbeda. Di sekolah, saat teman-teman membicarakan gadis, saya diam-diam melirik teman laki-laki yang berotot di lapangan bola. Saya takut di masyarakat seperti ini, di mana masjid ramai setiap Jumat dan tetangga saling awasi, mengakui perasaan itu berarti kehancuran. Saya memilih hidup sendirian, bekerja di kantor, pulang ke rumah kosong, menonton film sendirian. Tapi Ricky datang seperti badai yang tak terduga. Setelah selesai, dia mendekat, menyeka keringat dengan ujung kaosnya, memperlihatkan perut rata yang berkilau. "Sudah selesai, Mas. Besok lagi ya kalau perlu." Saya membayarnya, tangan kami bersentuhan sebentar, dan listrik seperti mengalir di tubuh saya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Bayangan tubuhnya menghantui, membuat saya gelisah, hasrat yang selama ini mati suri kini membara. Keesokan harinya, dia datang lagi, tanpa diminta. "Rumputnya cepat tumbuh, Mas. Biar saya bantu gratis hari ini." Kami mulai mengobrol. Dia cerita tentang keluarganya di desa dekat Bogor, ayahnya sakit jadi dia merantau ke Jakarta mencari kerja sambil kuliah malam. Matanya berbinar saat bicara mimpi jadi guru olahraga. Saya cerita sedikit tentang pekerjaan saya sebagai akuntan hidup sepi. Perlahan, obrolan kami mengalir, dari hal kecil seperti cuaca hingga mimpi-mimpi yang tersembunyi. Satu sore, hujan deras mengguyur saat dia sedang bekerja. Saya mengajaknya berteduh di teras. Kami duduk berdampingan, bahu hampir bersentuh. Aroma tubuhnya lebih kuat karena hujan, campur tanah dan sabun murah. "Mas Ardi baik sekali," katanya pelan. "Di kota besar ini, susah cari orang yang ramah." Hati saya bergetar. Saya ingin menyentuh tangannya, tapi saya takut. Malam itu, setelah dia pulang, saya menangis sendirian. Mengapa Tuhan ciptakan perasaan ini jika hanya untuk disiksa? Hari-hari berikutnya, Ricky datang lebih sering. Kami minum kopi bersama, tertawa atas lelucon kecil. Sentuhan-sentuhan kecil mulai terjadi, tangan menyentuh saat memberikan gelas, bahu bersenggolan saat duduk. Matanya mulai menatap lebih lama, seperti mencari sesuatu di wajah saya. Saya tahu ada api yang sama menyala di dadanya. Tapi di kampung ini, dengan tetangga yang gosipi dan masjid yang selalu ramai, kami harus hati-hati. Suatu malam, setelah potong rumput, langit gelap dan bintang-bintang bersinar terang. Kami duduk di halaman, minum teh hangat. "Mas, kenapa hidup sendirian?"
Belum ada yang spesial, tanyanya tiba-tiba. Saya terdiam, hati berdegup kencang. Belum ketemu yang pas, jawab saya bohong. Dia tersenyum, mendekat sedikit. Mungkin sudah ketemu, tapi takut mengakui. Kata-katanya seperti petir, menyambar hati saya. Malam itu, kami diam lama, hanya suara jangkrik dan angin malam. Hasrat saya semakin kuat, tapi juga ketakutan. Di Indonesia ini, cinta seperti kami sering berakhir tragis, dicemooh keluarga, diusir masyarakat, atau lebih buruk. Tapi Ricky, dengan senyumnya yang polos dan tubuhnya yang menggoda, telah membangkitkan segalanya. Saya tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Perlahan hubungan kami semakin dalam. Ricky mulai datang bukan hanya untuk potong rumput, tapi untuk menemani saya makan malam sederhana yang saya masak. Kami bicara berjam-jam tentang hidup, mimpi, dan luka masa lalu. Dia cerita bagaimana di desa, dia pernah jatuh cinta pada teman sekolah laki-laki, tapi dipukuli ayahnya saat ketahuan. Saya takut, Mas. Tapi perasaan ini tak bisa hilang. Kata-katanya membuat saya menangis dalam hati. Kami sama terjebak dalam masyarakat yang keras. Satu sore saat matahari terbenam jingga di kami duduk di halaman yang baru dipotong rapi. Ricky meletakkan tangannya di bahu saya pelan. Mas Ardi, saya suka datang ke sini bukan karena rumputnya. Hati saya hampir berhenti. Saya balas memegang tangannya, jari kami saling genggam. Saat itu dunia seperti berhenti. Kami saling tatap dan bibir kami bertemu untuk pertama kali. Ciuman itu lembut, penuh kerinduan yang tertahan lama. Tubuhnya hangat, aroma keringatnya membuat saya mabuk. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keesokan harinya, tetangga mulai bergunjing. Itu anak baru sering ke rumah Ardia. Kok aneh, laki-laki berdua terus. Saya dengar dari warung kopi. Hati saya cemas. Ricky juga tahu, tapi dia bilang, saya tak peduli, Mas. Yang penting kita bahagia. Keberaniannya membuat saya semakin cinta. Kami mulai bertemu diam-diam, malam-malam, dia menyelinap ke rumah saya setelah keluarganya tidur. Kami berpelukan di kamar, bicara pelan tentang masa depan. Kalau kita pindah ke kota besar, mungkin lebih bebas, katanya suatu malam, kepalanya di dada saya. Saya mengelus rambutnya, tapi dalam hati ragu. Saya sudah mapan di sini, pekerjaan stabil, tapi cinta ini terlalu berisiko. Konflik mulai muncul saat ibu Ricky curiga. Dia sering pulang larut, dan ibunya tanya, "Kamu kemana terus? Jangan-jangan pacaran sama cewek kota." Ricky bohong, tapi ibunya semakin curiga. Suatu hari ibunya datang ke rumah saya, pura-pura pinjam gula. Matanya tajam mengamati. "Anak saya sering ke sini ya, Mas. Hati-hati loh, jangan ajak ke jalan yang salah." Kata-katanya seperti ancaman halus. Saya semakin takut. Di kantor, saya gelisah, tak bisa konsentrasi. Ricky tetap optimis, tapi saya lihat matanya mulai redup. "Mas, kalau kita harus berpisah, saya rela asal Mas bahagia." Kata-katanya menusuk hati. Saya tak mau kehilangan dia, tapi masyarakat ini seperti monster yang mengintai. Puncaknya saat ada acara selamatan di kampung. Ricky dan saya duduk terpisah, tapi mata kami saling mencari. Tiba-tiba seorang tetangga tua bicara keras, "Aman sekarang banyak anak muda aneh-aneh, suka sesama jenis. Haram itu." Semua orang diam, tapi pandangan menusuk ke arah kami. Malam itu, Ricky menangis di pelukan saya. "Saya tak tahan, Mas. Tapi saya cinta Mas." Kami memutuskan untuk lebih hati-hati. Tapi hasrat semakin membara. Setiap sentuhan, setiap ciuman penuh gairah yang tertahan. Tubuhnya yang tegap, kulitnya yang halus, membuat saya lupa segalanya. Tapi di balik itu ada rasa bersalah. Apakah ini dosa? Di masjid, khotbah sering menyentil tentang nekaum Lut.
Saya sholat, minta petunjuk, tapi hati tetap pada Ricky. Suatu hari, ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Ricky cerita dia pernah dekat dengan cowok lain di Jakarta sebelum kenal saya. Itu cuma teman, Mas. Tapi kami pernah. Dia tak lanjut, tapi saya tahu. Hati saya hancur. Kenapa baru cerita sekarang, tanya saya marah. Dia menangis, saya takut kehilangan Mas. Kami bertengkar hebat pertama kalinya. Saya usir dia malam itu. Sendirian saya menyesal. Hasrat dan cinta bercampur rasa sakit. Apakah ini akhir? Setelah pertengkaran itu hari-hari terasa kosong. Ricky tak datang lagi, halaman mulai liar rumputnya. Saya merindukan suaranya, senyumnya, sentuhannya. Di kantor, saya seperti mayat hidup. Malam-malam, saya menangis mengingat ciumannya yang hangat. Pengkhianatan kecil itu ternyata hanya masa lalu, tapi ego saya terluka. Akhirnya, saya yang mencari dia. Malam hujan deras, saya datang ke rumah kontrakannya. Dia membuka pintu, mata merah seperti habis menangis. Mas, katanya pelan. Kami berpelukan di ambang pintu, hujan membasahi kami. Makan saya, bisik saya. Dia menggeleng, saya yang salah tak cerita dari awal. Kami berdamai, cinta semakin dalam. Tapi masalah semakin besar. Ibu Ricky tahu dari gosip tetangga. Dia marah besar, memukuli Ricky. Kamu bikin malu keluarga. Pulang ke desa sekarang. Ricky menangis cerita pada saya. Hati saya remuk. Saya ingin melindungi dia, tapi apa daya saya. Kami memutuskan kabur sementara ke rumah teman saya di Bogor. Di sana, jauh dari kampung, kami bebas. Pagi-pagi berjalan di kebun teh, tangan bergandengan. Malam-malam berpelukan di kamar kecil, bicara tentang mimpi pindah ke Bali atau Yogyakarta, tempat yang lebih toleran. Di sana kita bisa hidup normal, Mas, katanya penuh harap. Tapi kenyataan mengejar. Ayah Ricky sakit parah, dia harus pulang. Saya tak bisa tinggalkan keluarga, Mas. Kata-katanya seperti pisau. Saya paham, keluarga adalah segalanya di budaya kita. Kami berpisah sementara, janji tetap berkomunikasi. Di kampung, tekanan semakin hebat. Ada yang menyebar rumor, Ardi itu gay, hati-hati anak laki-laki kita. Saya dihindari tetangga, di kantor ada yang bisik-bisik. Saya hampir depresi, tapi pesan Ricky setiap malam memberi kekuatan. Sabar, Mas. Cinta kita lebih kuat dari mereka. Suatu hari, pengkhianatan besar datang. Teman Ricky yang dulu dekat dengannya, muncul lagi. Dia iri, cerita pada keluarga Ricky detail masa lalu. Ibu Ricky semakin marah, paksa Ricky nikah dengan gadis desa. Ini obatnya, biar sembuh katanya. Ricky tolak, tapi tekanan keluarga berat. Ricky cerita pada saya, suaranya gemetar di telepon. Saya tak mau, Mas. Tapi kalau saya tolak, ayah bisa mati karena malu. Saya menangis, jangan kawin paksa. Kita cari jalan. Tapi hati saya tahu, di masyarakat tradisional seperti ini, anak patuh pada orang tua. Kami bertemu diam-diam di taman kota. Ricky menangis di pelukan saya. Saya cinta Mas selamanya. Kami berciuman panjang, penuh putus asa. Tubuhnya gemetar, hasrat kami meledak dalam pelukan itu, tapi juga penuh kesedihan. Malam itu, saya putuskan. Saya akan lawan semua demi dia. Perjuangan semakin berat. Saya datang ke rumah Ricky, berani bicara pada ibunya. Bu, Ricky anak baik. Biarkan dia pilih hidupnya sendiri. Ibu marah, kamu yang rusak anak saya. Keluar. Tetangga berkumpul, ada yang ancam. Saya pulang dengan hati hancur, tapi tekad semakin kuat. Ricky semakin tertekan. Dia cerita, keluarga ancam usir kalau tak nikah. Ayahnya di rumah sakit, stres karena rumor. Saya tak tahan, Mas.
Mungkin saya harus menyerah. Kata-katanya seperti akhir dunia. Saya tak mau kalah. Saya cari bantuan dari komunitas online orang-orang seperti kami yang bertahan di Indonesia. Mereka beri nasihat, sabar, cari dukungan, mungkin pindah. Saya rencanakan bawa Ricky ke Jakarta Pusat, cari kerja baru. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman kantor saya yang tahu rahasia, cerita pada bos. Saya dipanggil, diperingatkan. Di perusahaan ini kami tak tolerir gaya hidup seperti itu. Saya hampir dipecat, tapi saya bertahan. Ricky akhirnya kabur. Malam gelap, dia datang ke rumah saya dengan tas kecil. Saya pilih Mas. Kami berpelukan, menangis bahagia. Tapi pagi harinya, keluarganya datang ramai-ramai, termasuk pamannya yang galak. Mereka paksa Ricky pulang. Ada dorong-dorongan, saya hampir dipukul. Polisi kampung datang, mediasi. Ini masalah keluarga, jangan campur. Saya tak punya hak karena kami bukan apa-apa secara hukum. Ricky dipaksa pulang, mata kami saling tatap penuh air mata. Sendirian lagi, saya jatuh sakit. Hasrat yang dulu membara kini jadi luka dalam. Saya sholat tahajud, minta ampun dan petunjuk. Apakah cinta ini ujian? Beberapa minggu kemudian, Ricky hubungi lagi. Dia tolak nikah, keluarga marah tapi ayahnya mulai paham. Ayah bilang yang penting anak bahagia. Harapan muncul lagi. Kami bertemu lagi, kali ini lebih hati-hati. Kami bicara tentang masa depan realistis, hidup diam-diam, atau pindah ke kota yang lebih terbuka seperti Jogja. Cinta kami semakin matang, penuh pengertian. Kami saling dukung, Ricky lanjut kuliah, saya bantu biaya. Sentuhan kami lebih berarti, penuh kasih sayang. Tapi masyarakat masih mengintai. Ada ancaman anonim, hati-hati, kami awasi. Tahun berganti, tapi perjuangan tak usai. Ricky lulus kuliah, dapat kerja di sekolah sebagai guru olahraga. Saya bangga, tapi kami masih sembunyi. Kami sewa rumah kecil di pinggiran lain, hidup seperti saudara di mata orang. Konflik besar datang saat ayah Ricky meninggal. Keluarga salahkan kami secara tak langsung. Pemakaman penuh tuduhan bisik. Ricky hancur, saya dukung diam-diam. Setelah itu, ibu Ricky mulai lunak. Kalau kamu bahagia, ibu ikhlas. Kata-katanya keajaiban. Perlahan keluarga terima, meski tak sepenuhnya. Tapi pengkhianatan terakhir dari teman lama Ricky. Dia sebarkan foto kami berpelukan yang dicuri. Rumor meledak, Ricky hampir dipecat dari sekolah. Saya juga terancam. Kami hadapi bersama. Ricky bicara pada Kepsek, cerita jujur. Ajaibnya, Kepsek paham, yang penting kerja baik. Di kantor saya, bos akhirnya tolerir. Kami semakin kuat. Cinta kami seperti pohon beringin, akar dalam meski badai datang. Suatu hari, kami ke Pantai Anyer, jalan tangan bergandengan di tempat sepi. Mas, terima kasih telah bertahan. Kata Ricky. Saya cium keningnya, kita untuk selamanya. Tapi masih ada luka. Kami tahu, di Indonesia, cinta seperti ini butuh perjuangan ekstra. Akhirnya, kami temukan kedamaian. Kami pindah ke Yogyakarta, kota seni yang lebih terbuka. Ricky buka usaha kecil potong rumput dan taman, saya kerja remote. Kami hidup bersama, seperti pasangan biasa. Kami bergabung dengan komunitas, temui orang-orang seperti kami yang bertahan dengan cinta. Kami bantu yang muda, beri nasihat, cinta sejati layak diperjuangkan tapi dengan bijak. Suatu sore, di halaman rumah baru kami yang hijau, Ricky memotong rumput lagi. Saya amati dari teras, seperti dulu. Dia mendekat, peluk saya dari belakang. Ingat pertama kali, tanyanya. Saya tersenyum, bagaimana bisa lupa. Kamu datang memotong rumput, lalu bangkitkan hasratku yang lama mati.
Kami ciuman di bawah matahari sore, penuh syukur. Masyarakat masih punya prasangka, tapi kami pilih hidup bahagia dalam cinta kami. Cinta kami ajarkan bahwa kemanusiaan lebih besar dari aturan kaku. Kami saling mencintai, saling dukung, dan itu cukup. Di akhir hayat, yang penting hati tenang. Ricky dan saya, dua pria biasa dari Indonesia, temukan kebahagiaan di tengah badai. Cinta menang meski dengan luka.